pertelenan di Surabaya udah mulai terbentuk dan nggak kalah dari Jakarta. Sampai sekarang industri dari Jakarta udah mulai masuk ke Surabaya. Sekarang ini Mas, yang dibutuhkan di entertain ini Mas ya, yang dibutuhkan adalah talent yang punya basic acting. Nah, jadi seorang talent bukan sekedar cantik aja, ganteng aja, punya ilmu acting aja, tapi juga paling penting adalah attitude, etika. Itu yang kemana-mana harus dibawa. Halo, selamat malam. Halo Mas, gimana kabarnya? Dari apa? Apa ini? Apa TV ini? Parah Get. Apa kabar Mas? Terus budi kabarnya? Siap Mas. Monggo Mas. Mas, Saya lagi nunggu minuman loh Mas. Turun Oh, iya. mau Mas, turun di terno Mas. kayak terseresan nih. Iya. Monggo Mas. Ya, kesibukan ya apa Mas? Aku sambil duduk ya. Sambil duduk. Aku juga duduk boleh? Boleh, silakan monggo. Kesibukan ya segini-gini ini Mas ya. Ya kalau pas syuting ya berangkat syuting, kalau enggak ya normal kayak biasanya gitu. Tapi ini baru menyelesaikan apa ya? Ada kegiatan syuting atau? Siap, ya. Kalau yang kemarin kita baru 2 hari yang lalu ada syutingnya salah satu perusahaan kapal ya Mas ya. Boleh disebutin? Boleh. Jadi dari Pelni Jakarta kita kemarin ada syuting. Terus setelah itu, sebelum itu ada shoot movie beberapa. Terus ada juga beberapa iklan yang lainnya. Yang sekarang ada di acara ini Mas untuk series Wani Piro, sama besok saya ada VO untuk film sama iklan. Ya. Mas Ded, Halo. ini kita ngomong aktor. Ya. Dunia peraktingan ya. Oh, ya, silakan. Dunia peraktingan. Khususnya Surabaya. Surabaya. Iya. Menurut Mas Edi sendiri perkembangannya sampai gimana? Untuk saat ini, untuk 3-4-5 tahun terakhir ini Mas, itu sangat bagus sekali karena pertelenan di Surabaya udah mulai terbentuk dan nggak kalah dari Jakarta. Sampai sekarang industri dari Jakarta udah mulai masuk ke Surabaya. Sudah banyak nggak sih Surabaya yang mengenal sebuah acting itu? Oh, iya. Iya. Sejauh mana? Mungkin ya anak-anak muda sekarang. Siap. Mungkin saya mau cerita ke belakang sebentar ya Mas ya. Apa itu? Jadi pada waktu itu saya pertama kali datang ke Surabaya tahun 2018, itu kita sudah ada kelas acting namanya Ayo Acting Mas. Itu di mana? Itu dulu kita di Jalan Pacar, latihannya setiap minggu Mas. Sampai berapa tahun, dan kita sudah menelurkan beberapa talent yang yang sekarang udah mungkin di Jakarta. Terus dari Ayo Acting itu saya sama rekan saya diminta untuk ngajar kelas acting di tempatnya. Teman saya Ipang TWO. Jadi dulu kita sempat saya ngajar di situ dan alhamdulillah rame Mas. Rame, akhirnya kita bertahan 2 tahun karena Ipang pindah. Terus saya sempat kelimpungan ini, gimana caranya? Akhirnya saya, Nggak ketemu partner. Iya Mas, karena udah klop gitu loh Mas, sudah klop. Dan di PWO juga kita banyak menelurkan talent-talent berbakat Mas. Ya di PWO setelah itu saya pakai nama saya sendiri, Tats Acting Class. Tats TE ini. Tats Acting Class Mas. Ini sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, alhamdulillah. Sampai sekarang sudah 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun Mas. Di Surabaya. Iya, di mana? Kita latihannya di Jalan Mawar, Depot Mawar, di situ tempat kita latihan biasanya. Itu kita 1 minggu sekali. Nah kita ada dua standar, kita ada 2 kelas Mas. Ada kelas private, ada kelas reguler. Nah masing-masing 10 kali pertemuan. Udah ada berapa banyak itu? Kalau untuk sekarang, kalau yang dari pertama sampai sekarang kita hitung
Untuk kelasnya kita yang sekarang ini adalah batch ke-27 mas, angkatan ke-27. Angkatan oh. Iya. Terus Iya, ya seru aja mas, karena banyak anak-anak muda di Surabaya ini yang butuh sekali mencoba gitu, tadinya mencoba, setelah dia ikut acting dan dia mempunyai ilmu dasar acting yang bagus, sekarang bisa berkarya mas, menjadi pemain iklan, menjadi pemain film mungkin layar lebar, terus short movie, home pro dan lain-lain. Karena sekarang ini mas, yang dibutuhkan di entertain ini mas ya, yang dibutuhkan adalah talent yang punya basic acting. Jadi nggak cantik-cantikan, ganteng-gantengan dong, terus begitu di kamera nggak bisa apa-apa. Nah, apalagi sekarang pihak-pihak seperti kayak iklan-iklan kayak gitu mas, sekarang dibikin ada story mas, ada cerita. Jadi itu membutuhkan talent yang bisa acting. Gitu. Itu sekarang yang sedang dialami di Surabaya. Jadi makanya belajar acting itu penting. Nah itu tadi Mas Teddy bilang apa ya, standar sebenarnya standar acting itu gimana? Standar acting itu sebenarnya sederhana aja mas. Yang sederhana. Ya sederhana aja ya, kita minimal punya dasar mas. Punya dasar. Mari minum. Oke. Matur man. Kasih loh. Iya ya, sama-sama. Jadi dasar acting mas. Dasar acting itu penting untuk Dasar. Iya. Dasarnya. Iya, untuk pelafalan pada saat kita syuting di dialog itu kita harus ada senam mulut, pelatihan untuk biasa itu mas, yang dasar-dasarnya kayak gitu. Terus gestur juga kita ajarin, olah rasa, terus imajinasi kayak gitu-gitu. Nanti kalau tingkatannya udah tinggi, dia gimana caranya kamu berdialog ya. Jadi acting itu sebenarnya keluar dari mulut. Nah ini Acting itu keluar dari mulut. Jadi apa yang kita ucapkan itu menjadi gestur acting kita. Jangan sampai misalkan kita ngomong tidak tapi mantu iya. Beda mas. Iya. Jadi semuanya diatur di mulut kita sih. Sama kita dari apa yang kita keluarkan, apa yang kita ucapkan, di situ kita keluarin gestur. Betul mas. Itu rasanya lebih ke realis, lebih natural, dan lebih indah, enak dilihat. Gitu. Terus etika juga mas. Jadi seorang talent bukan sekedar cantik aja, ganteng aja, punya ilmu acting aja, tapi juga paling penting adalah attitude, etika. Itu yang kemana-mana harus dibawa. Terkadang banyak orang jatuh, banyak orang tenggelam karena mereka ya itu tadi nggak menjaga attitude-nya, mentalnya juga nggak kuat, attitude-nya juga nggak baik, terus SDM-nya juga mempengaruhi mas di situ. Jadi alangkah baiknya untuk belajar jadi talent itu ya harus tahu rambu-rambu yang saya sebutkan tadi di depan mas. Nah, jadi kayak Mas Edi ini kan juga mengajar ya. Iya. Mungkin untuk melihat talentnya, ketika melihat talent, ini potensi atau itu kan nggak gampang mas. Iya. Nah itu gimana itu? Ya, jadi gini mas, setiap siswa yang daftar ke saya untuk ikut kelas acting, saya tidak pernah menjanjikan apa-apa mas, dan saya tidak menjanjikan kamu bakalan jadi artis, tidak mas. Karena ilmu acting itu bisa kita pakai sehari-hari. Contohnya semacam kayak misalkan kita kerja marketing, iya kan, itu masih bisa dipakai untuk marketingnya, untuk kita kerja apa. Jadi tolong lebih bijak lagi. Jadi kita belajar acting itu bukan mindsetnya kita mau jadi artis ini, tidak. Kalau secara global, secara luasnya mungkin bisa dipakai sehari-hari untuk profesi-profesi yang kita jalani gitu mas. Itu sih yang lebih penting. Nah, jadi kalau saya untuk meng-hire mereka yang belajar acting ke saya, pertamanya saya juga nggak mau sih mas ngambil murid terlalu banyak. Biasanya saya pilih. Nah, jadi saya lihat auranya aja. Ini kok orangnya bagus, ini kok unik, ini kok dibilang
cantik juga enggak, Ah, dibilang nggak cantik juga enggak, tapi pas gitu loh. Ah. Jadi auranya tuh keluar. Ah. Itu nggak lagi nggak perempuan, itu dengan sendirinya saya seperti ada feeling, nah insting dong Mas. insting. Iya dong. Nah di situ saya mulai ngasah dia dan mempromosikan dia, gitu, karena pasti dia punya kemampuan dan looknya tuh enak dilihat, looknya enak dilihat. Itu yang penting mas biasanya. Pernah nggak nemuin, wih ini sangat-sangat, wah ini sangat sulit ini, mungkin butuh effort yang sangat-sangat besar untuk menangani sebuah Pernah ada banyak. kejadian apa mungkin salah satu kasusnya, atau itu tadi karena dia tidak mental itu tadi. Ya mental sih, dia nggak punya mental, terus dia kepedean, ya percaya dirinya tinggi, mentalnya nggak kuat mas, akhirnya ya otomatis attitude-nya juga nggak bagus. Nah biasanya kalau attitude-nya nggak bagus, saya nggak mau mas, karena kan kita dunianya kita ini kan berhubungan dengan pekerjaan yang membutuhkan sekali etika-etika yang biasanya seperti kayak gitu saya bukan singkirkan ya, apa namanya ya udah deh kamu nggak di sini, kamu nggak cocok di sini, itu mungkin di bidang yang lain gitu, daripada kita sia-sia juga terus nanti bisa apa ya, terlalu berharap dan kepercayaan dirinya tinggi tapi mentalnya dia nggak punya, etikanya nggak punya, ya kalau menurut saya nggak bisa. Bukan yang itu yang saya cari gitu loh mas, di dalam pertelenan atau di dalam kelas kita. Banyak nggak sekolah-sekolah kayak dance ini di Surabaya? Kayaknya sih kalau yang saya dengar nggak ada deh mas yang Nggak bisa ada. sampai bertahan kayak gini, Itu nggak ada. Nggak ada. mungkin kalau paling nggak kalau ada, apa yang menjadi lain dance ini dengan yang lain? Ya mungkin dengan tes ini dengan kejujuran, dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan segala sesuatunya yang sederhana mas, yang nggak bertele-tele, yang tidak muluk-muluk menjanjikan kepada talent mas. Nah itu aja sih kita yang menjadi diri kita sampai berapa tahun ini selalu tetap utuh dan makin banyak juga komunitasnya sampai luar kota kita mas. Menurut saya ada yang dari Kediri, Tulungagung, Blitar, Paling jauh mas? Malang, paling jauh ya mungkin sekitar situ Jawa Timur Jawa Selatan. Timur ya? Iya. Luar pulau bu? Luar pulau belum. Oh ada dari Korea. Ada yang Korea, dari Korea. Dan bahasa Indonesia masih Gimana? terbata-bata. Itu gimana dia bisa nyasar ke? Iya, saya nggak tahu. Tiba-tiba saya di DM mas, DM. Dia nanya-nanya kelas acting, orang tuanya dengan menggunakan orang tuanya juga bisa bahasa Mahasiswa? Indonesia tuh. Enggak, masih anak-anak mas, masih anak. Kira-kira kelas 6 gitu. Ya udah belajar aja. Cuman kita di sini terbentur adalah komunikasi mungkin ya, gitu. Jadi kita komunikasi ada bahasa Indonesia campur bahasa Inggris yang dia ngerti. Tapi pada akhirnya juga ngerti. Yang kita maksud, yang kita ini materi-materi dia ngerti kok. Memang dasarnya juga anaknya oke. Nah untuk program dance saat ini atau ke depan, Iya. iya kan, mungkin yang terbaru yang bisa mau dipromoin apa sih mas? Kalau untuk program kita yang terbaru ya ada beberapa job untuk iklan shoot movie mas, sama yang ini yang barusan ini Wanipiro series. Itu kapan itu? Insya Allah kita mulai syuting bulan Juni mas, dan itu melibatkan all semua talent-talent dari Dance Acting Class, dan kita kerjasama dengan Mas Imam yang benar-benar dia tuh support banget sama saya, sama murid saya dari dulu sampai dengan sekarang. Meskipun kita udah berbeda kota, tapi kita masih Iya. selalu solid. Oke, Mas Ded, Iya. ditunggu ya. Wanipiro.
di Wanibiro. Keren. Terima kasih. Sama-sama Mas Mas. Sama-sama. Terima kasih. Bye. Wanibiro. Cut. Halo, perkenalkan saya Dedi Ferian. Kebetulan profil saya adalah seniman, sama coach acting di Surabaya dan mempunyai sekolah acting namanya TEDS Acting Class. Teman-teman, selalu ikutin para TV para dan para get. Ingat ya, tontonin, pantengin terus delon kabeh rek. Pasti kon seneng. Dan baru pertama ini loh, saya kok ada di Surabaya ya, seperti para TV. Next giliran kamu nongol di para TV. Assalamualaikum.